Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmi Dayat. Saya dari kelas FM 18C NIM 10572112218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio aktivitas. Adapun pengertian dari rasio aktivitas yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Adapun manfaat rasio aktivitas yaitu pertama, perusahaan dapat mengetahui berapa lama piutang mampu ditagih selama satu periode. Kemudian juga dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanam dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Dan yang kedua, perusahaan dapat mengetahui berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva yang tetap berputar dalam satu periode. Dan yang ketiga, perusahaan dapat mengetahui penggunaan semua aktiva perusahaan dibandingkan dengan penjualan dalam suatu periode tertentu. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis dari rasio aktivitas, yaitu pertama, perputaran piutang. Adapun pengertian dari perputaran piutang yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang berputar dalam suatu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah bandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun rumus dari perputaran piutang yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit per rata-rata piutang, atau receivable turnover sama dengan penjualan kredit dan piutang. Dan contohnya di sini saya akan menggunakan laporan keuangan dari PT Indosumsel, laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Dan perhitungannya yaitu untuk tahun 2010 yaitu receivable turnover sama dengan 5.950 per 550 sama dengan 11,81 kali, atau dibulatkan menjadi 12 kali. Dan untuk tahun 2011 yaitu receivable turnover sama dengan 5.550 per 360 sama dengan 15,5 kali. Artinya, perusahaan piutang untuk tahun 2010 adalah 12 kali dibandingkan penjualan dan perputaran piutang untuk tahun 2011 adalah 15,5 kali dibandingkan penjualan. Jika rata-rata industri untuk perputaran piutang adalah 15 kali, maka tahun 2011 dapat dikatakan penagihan piutang yang dilakukan manajemen tidak berhasil, namun tahun 2011 berhasil karena melebihi rata-rata industri. Dan jenis yang kedua yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Pengertiannya yaitu perputaran modal kerja merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Adapun rumus dari perputaran modal kerja yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih per modal kerja, atau perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih per modal kerja rata-rata. Dan contohnya itu saya menggunakan laporan keuangan dari PT Indosumsel neraca dan laporan laba ruginya. Perhitungannya yaitu untuk tahun 2010 yaitu perputaran modal kerja sama dengan 5.950 per 1.640 sama dengan 3,7 kali. Nilai sebesar 3,7 kali di atas menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan 3,7 kali penjualan pada tahun 2010. Dan untuk contoh tahun 2011 yaitu perputaran modal kerja sama dengan 5.550 per 1.340 sama dengan 4,14 atau dibulatkan menjadi 4,2 kali. Dari hasil pembagian di atas terlihat modal tahun 2011 perputaran modal kerja sebanyak 4,2 kali, artinya setiap 1 rupiah modal kerja dapat menghasilkan penjualan sebanyak 4,2 kali.
Penjelasannya itu dari rata-rata industri setiap Rp1 modal kerja dapat menghasilkan Rp6 penjualan, sementara rasio yang dimiliki perusahaan hanya Rp3,7 tahun 2010 dan tahun 2011 sebanyak Rp4,2. Hal ini menunjukkan pekerja perusahaan untuk bekerja lebih keras lagi hingga minimal mencapai target atau sama dengan rasio rata-rata industri. Dan jenis yang ketiga yaitu rasio perputaran aktiva atau fixed asset turnover. Pengertiannya yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aset tetap berputar dalam satu periode, atau untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Adapun rumus dari rasio perputaran aktiva yaitu fixed asset turnover sama dengan penjualan atau sales per total aktiva tetap atau total fixed asset. Dan contohnya yaitu saya menggunakan laporan keuangan dari PT Indosumsel, laporan keuangan neraca dan laporan keuangan laba rugi. Perhitungannya yaitu untuk tahun 2010 yaitu perputaran modal kerja sama dengan 5.950 sama dengan 2,479 atau dibulatkan menjadi 2,5 kali, yaitu perputaran aset tetap untuk tahun 2010 sebanyak 2,5 kali. Artinya setiap Rp1 aset tetap dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp2,5. Dan contoh untuk tahun 2011 yaitu perputaran modal kerja sama dengan 5.550 per 2.250 sama dengan 2,176 sama dibulatkan menjadi 2,2 kali. Perputaran aset tetap untuk tahun 2011 sebanyak 2,2 kali. Artinya setiap Rp1 aset tetap dapat menghasilkan penjualan sebesar Rp2,2. Penjelasannya, kondisi perusahaan untuk tahun 2011 kurang menggembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2010 ke tahun 2011. Lebih lagi jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk total aset turnover yaitu 5 kali. Berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki. Dan hasil perhitungan untuk 3 jenis rasio tadi yang saya jelaskan yaitu receivable turnover atau perputaran piutang untuk tahun 2010 ke tahun 2011 meningkat, yaitu 12 kali menjadi 15,5 kali. Ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Sementara itu rata-rata industri sebesar 15 kali, yang berarti peningkatannya terjadi melebihi rata-rata industri. Dan untuk rasio working capital turnover terjadi sedikit kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2011, yaitu dari 3,7 kali menjadi 4,2 kali. Jika rata-rata industri adalah 6 kali, rasio perusahaan ini untuk tahun 2010 adalah 3,7 dan tahun 2011 adalah 4,2 kali, dinyatakan kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Dan untuk rasio fixed asset turnover terjadi penurunan dari tahun 2010 sebesar 2,5 kali, turun di tahun 2011 menjadi 2,2 kali. Kedua rasio ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.